sahabat pembelajar, kembali lagi di podcast BPSDM Hukum dan HAM. Kali ini saya sedang bersama Ibu Ratna dari Poliklinik BPSDM Hukum dan HAM. Silakan Ibu, perkenalkan Ibu Ratna. Selamat sore sahabat pembelajar, salam sehat. Salam sehat semua. Ya, Ibu Ratna dari Poliklinik BPSDM Hukum dan HAM ya Bu ya? Betul. Kali ini kita akan ngobrolin tentang vaksin nih Bu. Ya. Mumpung sedang banyak nih program-program pemerintah mengenai vaksinasi. Ya, program percepatan ya. Percepatan untuk vaksinasi. Oke. Aku mau mulai mungkin dari tujuan kita untuk vaksinasi itu gimana ya Bu, atau apa saja gitu ya? Oke. Tujuan vaksinasi itu ada beberapa. Tujuan yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Karena diharapkan orang setelah divaksin dia punya kekebalan. Dengan adanya kekebalan, kalaupun terpapar, itu derajat sakitnya tidak berat. Tidak berat ya. Diharapkan dengan derajat sakit tidak berat, lebih mudah diatasi dan menurunkan angka kematian. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kita ingin membentuk herd immunity. Jadi kekebalan kelompok. Katakanlah ini vaksinasi untuk Kementerian Hukum. Jadi minimal kelompok dari Kementerian Hukum ini sudah terpapar vaksin. Kalaupun 1-2 yang belum sempat divaksin karena tertunda oleh suatu keadaan, kemudian terpapar, penularannya kan bisa dihambat karena di lingkungan sekitarnya sudah tervaksin. Ya kan? Betul. Jadi tidak akan menyebar luas karena ini sudah diperisai oleh orang-orang yang sudah divaksin. Itu dia harapkan target kedua adalah pembentukan herd immunity. Kemudian yang ketiga ya menjaga produktivitas. Dengan kita tidak terpapar, kita tetap sehat, itu kan tidak mengganggu produktivitas kerja. Dan otomatis pada akhirnya juga akan meminimalkan dampak sosial. Kan kita tahu nih dengan adanya pandemi ini dampak sosialnya luar biasa. Begitu banyak perusahaan yang kolaps, betul. Orang juga banyak kehilangan pekerjaan karena pandemi. Ini dengan adanya vaksin diharapkan angka kesakitan turun, tidak mempengaruhi produktivitas, roda ekonomi berjalan perlahan menjadi lebih baik. Itu harapannya begitu. Kemudian yang keempat melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Karena apa? Kalau misalnya tidak dalam kondisi divaksin, kemudian penularan terus berjalan, angka kesakitan tinggi, angka kematian tinggi, itu kan semua rumah sakit overload ya. Otomatis akan mempengaruhi sistem kesehatan di Indonesia, membuat kita jadi bisa kolaps juga gitu, ya kan? Karena kan kapasitas terbatas, yang sakit jauh lebih banyak, kebutuhan obat, kebutuhan tenaga dan sebagainya, itu pasti akan sangat mengganggu sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya, jadi peran vaksin itu ya amat sangat luar biasa. Artinya orang yang mau divaksin itu bagian dari kontribusi dia untuk negara juga gitu ya. Tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melindungi, tapi juga kontribusi untuk negara dan mungkin dunia gitu. Kita ikut membantu untuk ngeblok biar pandemi ini segera selesai. Betul. Kemudian Bu, kan kita juga kenal nih banyak jenis vaksin nih. Kira-kira yang nantinya akan digunakan itu jenis vaksin yang mana ya Bu ya? Oke. Kalau yang dalam waktu dekat dan yang sudah digunakan, baik untuk Tenakes kan yang tahap pertama Tenakes, kemudian ini lansia sedang berjalan, kemudian ini ASN ya kan, itu digunakan Sinovac. Sinovac itu bahan dasarnya adalah virus SARS-CoV-2 yang
dimatikan. Nah, dasar penelitiannya dilakukan di Cina dan di India. Cina itu dan- dari ya. Jadi materi pembuatan vaksinasi itu sendiri berasal dari virus ya Bu? Ya? Virus, ya, virus yang sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Ya. Tapi kalau begitu saat kita divaksinasi itu apakah kita juga akan jadi positif COVID Ibu? Oh tidak, itu kan virus yang sudah dimatikan, artinya dia sudah tidak berdaya untuk membuat kita sakit. Tapi dia akan menstimulus atau menstimulir sistem kekebalan kita, ya kan? Sistem kekebalan kita dan virus yang dimatikan itu sistem kekebalan kita itu ada dua kan, satu seluler, dua humoral. Seluler itu yang berbentuk sel, jadi dia akan dikopi itu, dia dibentuknya tuh dia udah kenal nih bentuk virus itu satu. Terus yang kedua cairan yang berupa antibodi. Antibodi. Nah, dengan adanya vaksin masuk, dia menstimulus sistem kekebalan sehingga sudah terkopi dan sudah terbentuk antibodi. Diharapkan ini jadi tentara. Jadi tentara ya? Ketika kita terpapar dengan SARS-CoV-2. Oh, jadi minimal pastinya kan beda kan, sama sekali tubuh itu tidak kenal, sama tubuh itu sudah mengkopi bentuknya, sudah menyiapkan antibodinya gitu kan, dia sudah siap untuk berperang gitu loh maksudnya, siap berperang melawan SARS-CoV-2 kalau kita terpapar. Jadi dengan terbentuknya antibodi itu, apakah tandanya kita juga sudah kebal dari virus ini Bu? Nah, kalau kekebalan untuk virus manapun sebetulnya tidak ada yang memberikan kekebalan absolut 100%. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini tetap ini adalah salah satu alat untuk melindungi kita dari SARS-CoV-2, ya kan? Jadi tetap harus ditambah prokes 5M. Maskernya tetap harus dipakai, kemudian jaga jarak 1,5 meter paling tidak, sering mencuci tangan. Betul. Ya kan? Kemudian menjaga kerumunan, mengatur mobilitas lah, jangan terlalu mobile begitu sehingga orang sering berkerumun. Nah, di situ terjadi transfer. Karena kan masalahnya vaksin pun belum semuanya kena vaksin kan, masalahnya kan itu. Jadi ya itu proses. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tervaksin semua, kondisi sudah membaik, sudah tidak kecil, nah mungkin kita sudah bisa melepas prokes. Tapi itu nggak tahu waktunya kapan. Tapi yang penting minimal kita sudah membekali alat-alat lengkap dengan 5M plus internal tubuh kita. Sudah kenal bentuk virusnya, sudah disiapkan antibodinya gitu kan, minimal apa ya kalau orang Jawa bilang nyicil ayam gitu. Nyicil ayam ya. Nyicil ayam, kita sudah punya alat nih untuk ngadepin SARS-CoV-2. Oke. Nah, kemudian untuk apa ya, bisa dijelaskan nggak Bu untuk yang gimana sih nanti saat vaksinasi itu kita akan dilakukan apa aja, atau bagaimana jarum suntik? Soalnya ada beredar kabar katanya jarum suntiknya mungkin akan besar, iya gitu. Terus bikin sakit, gitu ya, ngeri. Pokoknya banyak hoaxnya itu kan sesuatu yang mengerikan, gitu ya. Betul. Yang penting kita nggak usah ngeri. Jarumnya itu kecil kok. Jarum itu kecil karena dosisnya sendiri kan hanya 0,5 mili. 0,5 mili ya. Kecil aja, sehingga untuk memasukkan atau menyuntikkan pun tidak memerlukan jarum yang besar. Itu pakai spet kecil, spet yang biasa dipakai vaksin kayak BCG gitu yang kecil. Jadi kecil. Aduh, kalau dibilang rasa sakitnya nggak kerasa, kita udah divaksin nih ya, nggak kerasa. Kalau loh sudah toh gitu, kayak digigit semut, kayak gitu digigit ya? Semut dikit gitu. Semutnya juga semut kecil gitu, bukan semut rang-rang gitu ya. Jadi nggak terasa sakit. Jadi jangan percaya dengan hoax, dengan nanti jarumnya gede, nanti melukai, ini itu ya, itu cerita-cerita palsu lah kalau menurut saya gitu, karena memang kita sudah mengalami, sudah disuntik 2 kali, tidak terasa kenapa, fine aja, sampai hari ini pun kita juga tetap merasa sehat gitu ya, tidak merasakan dampak apa. Baik. Kalau terus untuk tempat
suntiknya itu di sebelah mana ya Bu ya? Apakah bisa di paha atau di mana gitu. Bu? Jadi intinya kan itu kalau dengan bahasa kedokteran itu disuntikkan intramuskuler. Intramuskuler itu ke Intramuskuler dalam ya? otot, ya Ke dalam, otot. Nah oke. itu yang dipilih adalah bagian lengan. Di lengan ya? Nah biasanya dipilih lengan yang tidak digunakan untuk aktivitas. Karena apa? Karena kan kalau digunakan untuk aktivitas takutnya ada efek simpang, istilahnya efek simpang ya, efek simpang lokal misalnya, kok jadi pegel, nanti dia akan mengganggu kita beraktivitas kalau disuntiknya di lengan kanan. Jadi dipilihlah lengan yang tidak terlalu banyak digunakan untuk aktivitas, yaitu lengan kiri. Itu untuk orang normal. Kalau orang kidal mungkin bisa disampaikan saya kidal, sehingga mungkin disuntikkan bisa di sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu kalau di muskulus ya, muskulus itu otot deltoid. Oke. Deltoid. Kemudian tadi Ibu bilang sudah suntik 2 kali. Nah itu pemberian vaksin ini ada jenjang waktunya atau bisa langsung suntik lagi gitu Bu ya? Oh tidak. Jadi ini dibagi 2 kelompok ya. Kalau usia 18 sampai 59 tahun, itu jeda waktunya dari suntikan pertama ke suntikan kedua itu 14 hari. 14 hari. Okay. Kalau untuk lansia 60 tahun ke atas, itu jeda waktunya 28 hari. Itu harus mengikuti pas seperti itu Ibu ya? Oh iya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena itu sudah melewati penelitian. Artinya kan semua aturan-aturan itu sudah disusun sedemikian rupa lewat penelitian gitu loh. Dan penelitian itu kan berkembang terus. Dulu ketika saya diwawancara masih orang melahirkan belum boleh, komorbid belum boleh, sekarang sudah berubah karena penelitian, karena ini kan sesuatu yang baru. Jadi para ilmuwan tuh nggak henti-hentinya terus meneliti. Jadi selalu ada perubahan yang amat sangat cepat. Jadi dan itu yang harus kita ikutin. Gitu. Oke. Saya mau balik lagi nih, Ibu tadi cerita mengenai efek simpang vaksinasi ya. Nah itu kira-kira ada berapa banyak efek yang mungkin akan terjadi gitu Bu? Ataukah nanti langsung muncul kah atau bagaimana Ibu? Jadi kalau efek simpang itu kita bagi 2. Ya, yang pertama efek lokal. Efek lokal ya. Lokal yang namanya orang disuntik, di situ bisa terjadi mungkin bengkak, mungkin kemerahan, mungkin pegel gitu ya, mungkin sakit gitu ya. Makanya tadi diantisipasi dilakukan di lengan yang tidak banyak dipakai gitu, di tangan yang nggak banyak dipakai, kecuali kalau kidal. Jadi nanti bisa disampaikan saya kidal sehingga disuntiknya di bagian kanan gitu ya, biar kalau ada efek simpang lokal itu tidak mengganggu aktivitas. Jangan karena vaksin besok nggak masuk. Kenapa? Karena tangannya bengkak, kayaknya lucu banget gitu loh maksudnya ya kan. Nah itu yang lokal. Tapi nggak perlu khawatir, itu sebetulnya hal yang simple yang bisa diatasin. Itu bisa kita kompres pakai anduk anget, mengurangi rasa sakit gitu ya. Dan menurut statistik juga jarang terjadi ya. Ya itu tadi saya bilang efek lokal ya. Kemudian kalau efek sistemik ya bisa macam-macam. Bisa demam, bisa mual, bisa muntah, bisa diare, tergantung. Itu responnya individual banget soalnya. Individual. Tergantung orangnya. Betul, kembali lagi ya. Kembali ke orangnya. Makanya kan kenapa kita bahas di sini ya, untuk meminimalisir gimana sih biar efek simpangnya itu minimal gitu, karena itu kan bisa diantisipasi. Yang pertama SDM yang melakukan ini, nanti yang memvaksin itu sudah disertifikasi jadi sudah profesional lah istilahnya ya. Jadi diharapkan efek lokalnya bisa diminimalisir. Kemudian kalau untuk efek sistemiknya, nanti kita bicara lagi nih, apa sih yang harus disiapkan ketika kita selama menunggu vaksin kedua dan setelah vaksin. Nah, iya benar Bu. Iya betul. Ya. Jadi untuk sebelum divaksinasi pun kita harus mempersiapkan diri ya. Oh iya. Kira-kira apa aja tuh persiapannya Bu yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan vaksinasi atau divaksinasi gitu? Iya. Jadi yang pertama itu karena kita komposisinya 2, ada psikis, ada fisik.
gitu kan. Oke. Ya. Tidak bisa kita hanya berfokus fisiknya saja yang kita siapkan, psikisnya tidak kita siapkan, itu tidak bisa. Iya, iya. Ya karena psikis itu kan punya pengaruh yang cukup besar. Dia juga punya pengaruh terhadap sistem kekebalan. Betul, Jangan betul. dipikir kalau kita kondisinya sedih, depresi, stres, Iya. ketakutan, itu sistem kekebalan juga menurun Menurun gitu ya. loh. Jadi psikisnya kita harus happy, kita harus optimis bahwa saya akan divaksin. Happy, jadwalnya vaksin, saya gembira nih saya mau divaksin karena saya akan dikasih perisai buat ngelawan SARS-CoV-2 sebagai alat tambahan biar saya tidak terpapar atau kalaupun terpaksa harus terpapar yang kita nggak ngerti karena kita lengah, kita tetap survive gitu kan. Iya, jadi kita happy gitu loh, betul. bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita divaksin. Jadi happy dulu di kepala kita tuh. Jadi mindsetnya ya. Iya, di hati kita juga happy, seneng gitu kan. Terus yang kedua, sudah dipastikan bahwa vaksin ini aman dan halal kok. Dipastikan aman oleh BPOM, sudah mengeluarkan izin emergency use otorisasi, ya kan, untuk menyatakan bahwa ini aman dipakai gitu. Kemudian sudah dinyatakan halal juga oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak usah ragu-ragu ini nanti masuk badan ke saya sesuatu yang haram, nanti saya tidak perlu ragu-ragu seperti itu. Ya, jadi kita percaya saja. Apalagi ini programnya pemerintah, kayaknya pemerintah nggak pernah deh kalau mau mencelakakan rakyatnya kan nggak mungkin. Betul, pastinya. Ya kan? Pasti ini mau membuat rakyat jadi sehat. Benar, gitu. Ya. iya. Sehat, produktif, bahagia kan gitu. Jadi modalnya itu aja lah, kita bahagia, kita seneng. Saya mau vaksin nih, happy saya kayak mau ketemu pacar lah gitu ya. Jadi iya, ngebayangin betul sekali, betul. Seneng mau banget vaksin gitu tuh ya, mau Bu, ya. ketemu orang yang dirindukan gitu. Betul, Jadi betul. nggak tidur malam, besok aku mau bangun, besok aku mau vaksin. Iya, apalagi udah lama LDR-an nih di rumah aja semua ya. Itu menstimulir sistem kekebalan, itu membuat dampak yang luar biasa gitu loh. Oke, itu persiapan psikis. psikis. Nah, kalau fisik nih, satu, hindari minuman beralkohol. Menghindari alkohol. Menghindari alkohol. Kenapa? Karena alkohol, minuman yang beralkohol, makanan yang beralkohol ini dia akan mengganggu sistem kekebalan. Gitu kan, kita akan dikasih vaksin dan kita butuh sistem kekebalan kita berjalan maksimal kan begitu. Betul, Bu. Kita orientasinya harus tahu itu dulu gitu kan. Jadi harus bagaimana ini biar sistem kekebalan kita bisa maksimal menerima vaksin sehingga terbentuk antibodi juga maksimal seperti yang diharapkan gitu kan. Jadi satu, hindari alkohol. Oke. Terus yang kedua, kita fokus untuk nutrisi. Nutrisi. Jadi nutrisi ini yang paling bagus untuk menopang sistem kekebalan adalah protein ya. Kemudian vitamin mineral bisa didapat dari sayur, buah ya. Kemudian banyak minum, ya kan, itu nutrisi. Jadi nanti berkaitan dengan nutrisi ini sebelum vaksin ya sarapan dulu. Sarapan ya. Jangan sampai nggak sarapan. Sarapan dulu, disiapkan sistem kekebalannya gitu loh, biar nanti begitu terima vaksin dia langsung bekerja optimal gitu. Terus hindari makanan yang berlemak. Karena makanan yang berlemak ini disinyalir mengganggu sistem kekebalan. Jadi ini yang bilang Profesor Imunologi nih, sistem makanan yang berlemak seringkali mengganggu sistem kekebalan. Ya. Jadi dikurangi. Oke, jadi sarapannya nggak boleh pakai nasi padang Bu ya. Kemudian ada lagi Bu? Ada ya. Kemudian menghindari aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang terlalu berat. Jadi sesuatu yang berat-berat itu mengganggu sistem kekebalan. Ya, olahraga itu perlu, harus, bagus. Itu akan menunjang sistem kekebalan bekerja maksimal, tapi jangan over. Pokoknya sesuatu yang lebih itu kan nggak bagus. Betul. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya perkara yang di tengah-tengah gitu. Jadi secukupnya. Olahraga secukupnya. Kemudian tidur cukup. Tidur yang cukup. Ya, tidur cukup. Jadi sebelum vaksin tuh
jangan begadang. Jam 3 baru tidur, nanti vaksin jam 8, kita jadi kurang tidur. Betul. Pokoknya dimanjakanlah tubuhnya biar sistem kekebalannya itu bisa bekerja secara optimal. Gitu ya. Kemudian minum juga cukup sesering minum mungkin ya. cukup minum. Kemudian satu ini yang yang berkaitan dengan pandemi ini, banyak para ahli sekarang menstreskan tentang vitamin D. Vitamin D ya. Iya. Jadi ternyata vitamin D itu punya peran yang sangat krusial. Dia diperlukan untuk pembentukan sistem kekebalan di semua organ. Nah, dari penelitian mungkin agak sedikit menyimpang nih dari penelitian 9 dari 10 orang Indonesia itu defisiensi vitamin D. Ironis ya, padahal kita tropis nih, betul. tropis. Karena mungkin itu bisa satu, kita banyak di ruangan, kerja di ruangan, betul. ya kan? Betul. Kurang berjemur, kemudian banyak menggunakan produk-produk sunscreen, Oh, iya. ya kan? Apalagi kita kulitnya kan kulit berwarna, Betul. jadi daya tembus sinar matahari itu akan lebih sulit daripada kalau kita kulit putih. Oh iya. Iya kan? Nah, itu. Padahal kita area tropis ya, tapi Betul. dari penelitian itu dikatakan begitu. Dari 10 orang Indonesia 9 defisiensi vitamin D. Makanya disarankan kita untuk mengkonsumsi vitamin D. Konsumsi tambahan. Ya, konsumsi tambahan vitamin D. Nah, kemarin saya mengikuti seminarnya Prof. Iris yang ahli imunologi yang diadakan oleh Balitbang. Beliau mengatakan kalau kita kondisi blind, Ya. tidak diperiksa kadar vitamin D-nya, dibutuhkan suplementasi sekitar 3.000 international unit. Dibutuhkan suplementasi 3.000 international unit. Ini terutama di pandemi ini penting banget gitu, karena ternyata dari penelitian dari jurnal kedokteran itu dilihat bahwa pasien-pasien yang kena COVID, Iya. kadar vitamin D-nya rendah, itu seringnya kondisinya buruk. Kolaps ya Bu ya, bisa kolaps. Ya? Kondisi buruk yang rata-rata dalam kondisi yang di ICU itu kondisi kadar vitamin D-nya rendah. Jadi ya itu kita dalam kondisi blind, kita rutinkan saja sekitar 3.000 international unit. Ini yang bicara bukan saya ya, ini yang bicara profesor yang memang di bidang imunologi gitu. Dari makanan apa tuh Bu bisa kita dapat ya? Kalau dari makanan nggak akan terkejar. Sebetulnya bisa dari kita berjemur, kemudian dari makanan tuh ya susu, keju, gitu. Susu, tapi keju. untuk masa pandemi ini kayaknya kita nggak akan bisa mengejar. Ya dikombinasikan saja antara suplementasi vitamin D jadi D3 ya, ditambah kita berjemur, kita konsumsi susu, keju gitu ya, selama tidak ada kontraindikasi, karena ada beberapa orang juga kontraindikasi konsumsi itu. Kemudian kalau kita bisa periksa kadar vitamin D di Prodia, saya juga periksa pada awalnya bulan Maret saya defisiensi ya. 8 bulan kemudian dengan suplementasi 5.000 international unit, saya sekarang masuk normal, tapi tetap belum tercapai target gitu. Targetnya katanya mintanya 60, Dok. Prof kemarin kita diminta untuk mencapai kadar D 60, saya baru tercapai 34 gitu. Tapi untuk blind diminta konsumsi 3.000 international unit. Kalau diperiksa kita kurang itu 5.000 international unit. Oke. Kemudian untuk yang komorbid nih Bu, ini gimana tuh Bu maksudnya? Jadi komorbid itu kan macam-macam ya. Ada yang diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Penyakit jantung juga macam-macam kan. Ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang lain. Itu diharapkan bisa ketemu dulu dengan dokter yang merawat. Jadi persyaratannya memang bisa dilakukan kalau dalam kondisi stabil. Nah, stabil itu dicapai kalau minumnya obat secara teratur dan tidak ada kondisi-kondisi tertentu pada saat vaksinasi kan gitu. Tapi untuk amannya kita tetap menyarankan
konsultasi dulu lah dengan dokter yang merawat. Oke. Ya, Jadi biar melakukan konsultasi ya, ya. jadi biar safe gitu kan. Oke. Mumpung masih ada waktu nih untuk ketemu dengan dokter yang merawat, ya segera ketemu. Apakah saya diizinkan vaksin atau tidak? Nah, nanti bisa minta surat di hitam di atas putih. Dokter bilang diizinkan vaksinasi. Diizinkan, ya. Nah, itu biar aman untuk semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi pasca vaksinasi. Betul. Yang bisa jadi kadang-kadang bukan karena vaksinnya, sebetulnya lebih karena penyakitnya juga ya. bisa, tapi itu kan menjadi rancu gitu. Oh, Jadi lebih iya, baik iya, iya. dokter Lakukan konsultasi ya. ya, terus mendapatkan surat yang menyatakan bahwa diizinkan untuk divaksin. Jadi besok ada proses screening lebih cepat dilaksanakan dan meminimalisir dampak yang tidak kita inginkan. Nah, kalau yang sedang sakit gitu, yang sedang mengonsumsi obat, itu gimana tuh Bu? Apakah bisa Bu? Obat apa nih? Misalkan seperti tadi jantung ada obat pengencer darah atau seperti apa? Khusus untuk yang sedang mengkonsumsi pengencer darah diharapkan minumnya jangan pagi, nanti setelah vaksin. Setelah vaksin aja nggak apa-apa ya? Karena ketika disuntikan itu kadang-kadang kan ada perdarahan. Jadi kalau dengan obat pengencer darah itu membuat darahnya jadi nggak susah untuk berhenti. Jadi nanti minumnya nanti setelah vaksin selesai. Tetap diminum tapi nanti mungkin agak maleman gitu loh. Jadi diberikan jarak gitu. Oke. Jadi tadi sebelum divaksin aja udah banyak banget ya Bu ya apa yang harus kita siapkan. Kemudian setelah vaksinasi apakah kita juga ada hal-hal yang perlu kita jaga atau kita siapkan gitu setelah divaksin nanti? Nah, setelah vaksin itu sebetulnya intinya sama. Sebelum dan sesudah divaksin itu sebetulnya intinya sama, pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup yang sehat itu ya berawal dari tidak mengkonsumsi alkohol, makan dengan nutrisi yang baik, gitu kan? Makan dengan nutrisi yang baik, olahraga yang cukup, tidak berlebihan, kemudian tidur yang cukup, gitu ya. Kemudian suplementasi vitamin D3 dan dibantu dengan berjemur dan konsumsi makanan yang ada kandungan vitamin D-nya gitu ya. Kemudian untuk yang punya komorbid misalnya diabetes, hipertensi, minum obat secara rutin. Tetap rutin ya. Karena diharapkan selama sesudah divaksin itu kan proses pembentukan antibodi kan sedang berjalan, ya. Jadi kita harapkan kita tidak sakit di situ, jadi tidak mengganggu pembentukan antibodi yang maksimal gitu. Betul. Jadi kita tetap dijaga kesehatannya baik sebelum maupun sesudah divaksin. Ya intinya seperti itu, olahraga yang teratur, tidur cukup, makan yang baik, pikiran yang senang. Sekali lagi ya, pikiran itu pengaruhnya besar banget, mempengaruhi sistem kekebalan. Jadi dibuat happy, tidak stres gitu ya. Dan tidak terlalu banyak baca hoax yang membuat tang malah bikin stres ya. Bikin stres katanya vaksin begini, katanya vaksin begitu. Gitu nggak apa-apa kok. Kita alhamdulillah ya, tim Poli sudah divaksin, alhamdulillah. Tidak kenapa-kenapa. Jadi insya Allah nanti vaksin pada tanggal, untuk jadwalnya BPSDM 2 kali, tanggal 10 ya sama tanggal 15 Maret. Insya Allah semua berjalan aman. Kita semua punya tubuh punya kemampuan membentuk antibodi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga kita terlindungi dari SARS-CoV-2, dari keganasan SARS-CoV-2, dan semoga pandemi ini segera selesai. Amin. Nah, kemudian juga tadi ya, yang setelah kita vaksinasi pertama, tentu aja kita harus tepat waktu ya, harus untuk mengikuti jadwal vaksin yang kedua ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau untuk yang 18 tahun sampai 59 itu diulang 14 hari kemudian. Kalau yang lansia di atas 60 tahun ke atas itu 28 hari. 28 hari. Jadi ingat, nanti jadwalnya nanti kan ada sertifikat vaksinasi yang sudah di print sendiri, kemudian nanti ditandatangan oleh dokter yang melakukan. Setelah itu nanti akan diingatkan bahwa akan divaksinasi kembali pada tanggal sekian. Nah, sembari menunggu vaksinasi, pola hidup sehat tetap dilaksanakan. Prokes tetap dilaksanakan.
Karena tidak ada vaksinasi yang bisa melindungi absolut 100%. Jadi, Oke. sekarang enjoy jadi resapi dengan hati aja. Pakai masker kayaknya udah biasa. Udah gitu. biasa Kalau nggak ya, pakai iya, masker, betul. malah nggak enak gitu Betul, ya. betul. Pakai masker, jaga jarak gitu kan. Jadi kebiasaan baru kita ya, Bu ya. Betul. Jadi sesuatu yang apa ya, kebiasaan yang kita jiwai gitu. Jadi kita total dengan pelaksanaan. Jadi nggak ngerasa aduh kok berat pakai masker, aduh kok ini itu udah nggak kerasa gitu. Udah nggak kerasa sesaknya ya, Bu ya, Udah nggak katanya rasa gitu. sesaknya. Lebih enak nyamannya. Iya betul, Bu, demi kesehatan kita. Kesehatan dan Baik. pandemi segera selesai. Oke, kira-kira itu aja, Bu, mungkin yang bisa aku tanya-tanya tentang vaksin ya, Bu ya. Ya. Semoga dengan vaksinasi ini semua bisa terlindungi ya, Bu ya. Amin. Agar pandeminya Amin. cepat selesai. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya atau informasinya yang sudah dibagikan. Sama-sama. Boleh saya tutup dulu ya, Bu ya? Ya, silakan. Baik. Terima kasih sobat pembelajar. Semoga pembicaraan atau topik obrolan kali ini bisa menginspirasi atau bisa menjadi penyemangat kalian semua untuk ikut dalam kontribusi mengikuti vaksinasi untuk menanggulangi wabah penyebaran COVID-19 ini ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya ya. Iya, Bu. Terima kasih.